Tapi pada satu saat itu saya sakit kepala sampai bola mata juga sakit, seperti tertekan sakit. Saya jadi khawatir karena sakit kepala beberapa hari, pandangan saya berubah begitu cepat. Pada saat di tempat dokter mata, ternyata mata kirinya itu 20% saya lihat, yang mata kanan 80%, biasanya 100%. Nah, pada saat dites, saya hanya bisa melihat bacaan tulisan yang di tengah, mata kiri atau mata kanan pun sama. Tadi kan saya udah mikir, wah operasi otak. Saya udah mikir, udahlah rela lah, botak pun nggak apa-apa lah, asal sembuh. Tapi dokter saya bilang, sekarang bisa lewat hidung. Jadi operasinya akan lewat hidung untuk diambil tumornya. Kita akan melakukan tindakan operasi melalui hidung yang disebut sebagai endoscopic endonasal transsphenoid approach. Kita akan masuk dari hidung dan kemudian langsung mengakses ke tumornya, ya. Dan kita akan mengangkat seaman mungkin karena tujuannya adalah untuk mengangkat tumor sebanyak-banyaknya dan seaman mungkin dan membebaskan serat mata sehingga pasca operasi pasien bisa kembali pulih. Tapi setelah beberapa jam, saya bisa melihat tulisan yang lebih kecil. Sekarang saya bisa membaca. Ini jangan diberikan pada pasien dengan kondisi sebagai berikut, kecuali atas petunjuk dokter. Nah, jadi tulisan sekecil ini sekarang saya bisa baca. Gejala awalnya adalah saya biasanya jarang sekali sakit kepala, tapi pada satu saat itu saya sakit kepala sampai bola mata juga sakit, seperti tertekan sakit. Dan pada posisi misalnya saya mengambil barang atau apa, itu bisa menambah sakit. Sakit matanya itu saya minum obat pereda rasa sakit kayak paracetamol gitu, itu tidak membantu. Dan saya di rumah melihat TV, running text di TV, bacaan di TV itu saya sudah tidak bisa melihat. Jadi saya tidak bisa melihat dengan fokus tulisan di TV yang biasanya saya bisa baca dengan gampang. Dan pada saat saya keluar rumah untuk mau menyiram tanaman di halaman, pandangan saya sudah jauh beda dari sebelumnya. Jadi pandangannya tidak sama lagi, sangat berbeda. Nah, itu yang membuat awareness saya timbul. Saya jadi khawatir karena perubahan penglihatan saya itu menurunnya dengan begitu cepat. Hanya dengan sakit kepala beberapa hari, pandangan saya berubah begitu cepat. Itu awalnya gitu. Jadi karena saya takut itu, saya kan merasa ini sakit kepala ini apakah kacamata mata saya yang mempengaruhi saya sakit kepala, atau sakit kepala ini yang mempengaruhi penglihatan saya. Jadi akhirnya karena nggak tenang, saya konsultasi ke dokter mata. Pada saat di tempat dokter mata, diperiksa visusnya, penglihatannya, ternyata penglihatan saya yang biasanya pakai kacamata itu saya bisa melihat dengan baik, ternyata mata kirinya itu 20% bisa lihat, yang mata kanan 80%, biasanya 100%. Nah, pada saat dites, saya hanya bisa melihat bacaan tulisan yang di tengah, mata kiri atau mata kanan pun sama. Tulisan yang di tengah bisa saya baca, tulisan yang di pinggir-pinggir itu saya nggak bisa baca. Walaupun layar untuk membaca itu saya nampak, tapi tulisannya saya nggak bisa lihat. Jadi bukan menghitam gelap, enggak. Cuma layarnya nampak, tulisannya nggak bisa. Jadi saya harus menggeser badan saya sedikit ke kanan atau sedikit ke kiri untuk melihat tulisannya. Diambil kesimpulan, saya mengalami hemianopsia bitemporal. Dari dokter mata, saya dianjurkan untuk MRI dan harus konsultasi dengan dokter bedah syaraf, karena itu bukan masalah mata lagi, tapi berkaitan dengan masalah otak. Gitu. Pada pagi hari ini kita akan melakukan tindakan operasi pada seorang wanita usia 56 tahun yang datang dengan keluhan lapangan pandang menyempit dan pandangan menjadi tidak jelas. Setelah periksa ke dokter mata, ternyata hasilnya positif. Ada kondisi yang kita sebut sebagai hemianopia bitemporal. Nah, penyebabnya adalah adanya tumor pada area kita sebut sebagai area sela. Apa yang menyebabkan bisa terjadi gangguan penglihatan? Karena saraf matanya di sini ini betul-betul ketekan dan kedorong ke atas jauh sekali. Nah, saraf mata itu harusnya seperti ini jalannya, ya, dalam kondisi normal. Tapi karena tumor ini mendorong ke atas, dia jadi terdorong ke atas. Dan sampai tengah malam saya terus mencari kira-kira harus ke mana. Ya, saya cuma teringat pernah dengar dari family ada rumah sakit Mandaya.
Nah, saya coba carilah Rumah Sakit Mandaya, dokter bedah saraf yang ada di sana. Kebetulan nama Dr. Choi ada di sana. Dan setelah saya googling, saya melihat dari sana, saya yakin ke situlah saya akan berobat. Dan itu kan udah malam ya, udah jam 12 lewat, udah dini hari. Saya juga mikir, saya kan belum tahu jadwal prakteknya, kapan saya bisa ketemu dokternya. Pada saat itu, saya lihat ada call centernya, jadi saya WA lah ke sana, menanyakan jadwalnya. Ternyata nggak sampai mungkin 10 menit gitu, langsung dikasih jadwal dokternya. Dan bersyukur sekali, esok harinya ada jadwal praktek dokter di jam 2. Dan sampai di sana, Dr. Choi periksa, lihat data-data, dan mendengar pengalaman perjalanan penyakit saya. Dr. Choi sudah mengajarkan MRI, dan kita melakukan MRI. Dari hasil itu saya memang mengalami tumor otak gitu, dan harus segera dioperasi karena ternyata letak tumor otak itu sudah agak besar dan menekan ke saraf mata. Nah, itulah yang membuat penglihatan saya jadi menurun dengan cepat dan juga sakit kepala. Tadinya kan saya udah mikir, operasi otak. Saya udah mikir, udahlah, rela lah, botak pun nggak apa-apa lah, asal sembuh. Tapi Dr. Choi bilang sekarang bisa lewat hidung. Jadi operasinya akan lewat hidung untuk diambil tumornya. Dan saya sangat yakin itu bisa berjalan lancar karena detail yang dijelaskan oleh Dr. Choi. Untuk menyelamatkan fungsi mata dan juga untuk mengangkat tumornya, kita akan melakukan tindakan operasi melalui hidung yang disebut sebagai endoscopic endonasal transsphenoid approach. Kita akan masuk dari hidung dan kemudian langsung mengakses ke tumornya, ya. Dan kita akan mengangkat seaman mungkin karena tujuannya adalah untuk mengangkat tumor sebanyak-banyaknya dan seaman mungkin dan membebaskan saraf mata serta mempreservasi kelenjar hormon. Sehingga pasca operasi pasien bisa kembali pulih, matanya membaik dan fungsi hormonnya juga membaik. Dan setelah selesai operasi, saya tidak merasakan gimana, tapi penglihatan saya membaik. Setelah beberapa jam, saya bisa melihat tulisan yang lebih kecil. Jadi saya biasanya susah buat saya HP. Kadang saya mau mobile banking, angka atau apa, saya susah lihat, saya bisa melihat dengan jelas. Dan makin hari kan, setelah 1-2 hari, saya juga baru sadar ketika menerima obat tetes itu, saya pas buka melihat ada deskripsi obat gitu di dalam kotak obat, yang saya kaget saya bisa membaca tulisan itu, yang sekecil itu, yang sebelumnya nggak pernah saya bisa baca, ternyata saya bisa baca. Jadi bersyukur sekali, senang sekali akhirnya masalah ini bisa teratasi, dan saya nggak menyangka bisa melihat sampai sekecil itu gitu. Tadinya kan cuma pikir asal saya jangan sakit kepala, saya masih bisa melihat, ternyata itu jauh dari ekspektasi, malah lebih bagus gitu. Dulu sebelumnya saya nggak bisa melihat tulisan sekecil ini, sekarang saya bisa membaca. Jadi, jangan diberikan pada pasien dengan kondisi sebagai berikut, kecuali atas petunjuk dokter. Nah, jadi, tulisan sekecil ini sekarang saya bisa baca. Gitu. Ya, saya merasa bersyukur ya, seperti mendapat petunjuk dari Tuhan, karena pada saat itu, tengah malam, saya bingung, khawatir, saya harus kemana. Saya lewat Google, saya bisa menemukan Dr. Choi, dan saya merasa tenang di bawah perawatan Dr. Choi. Dan ternyata itu memang berhasil, saya bisa melihat dengan baik gitu. Terima kasih sekali dengan Dr. Choi, penjelasannya cukup jelas, ramah. Kita kalau nggak jelas bisa bertanya gitu, dan enak lah gitu, pokoknya jadi tenang gitu.